Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Debbie Ayu, mahasiswa dari Institut Setiami dengan NIM DI 211009. Saya akan memaparkan materi dari buku Teori Akuntansi oleh Bapak Taufan Maulani yang berjudul Teori Akuntansi, Kerangka Konseptual dan Penyajian Laporan Keuangan PSAK 1. Materi pertama yang saya akan paparkan yaitu mengenai teori akuntansi kerangka konseptual. Apa sih kerangka konseptual itu? Adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penetapan nilai, fungsi, serta batasan-batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Secara lengkap, kerangka kerja konseptual adalah yang pertama, petunjuk FASB, Financial Accounting Standard Board, dalam menetapkan standar akuntansi, kemudian menyediakan kerangka acuan untuk menyelesaikan pertanyaan sebelum ada standar khusus yang mengaturnya, kemudian menentukan batasan pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan, dan terakhir adalah mempertinggi komparabilitas dengan menurunkan jumlah alternatif metode akuntansi. Ada beberapa pihak yang memandang kerangka konseptual sebagai konstitusi atau undang-undang dasar yang merupakan landasan dalam proses penentuan standar akuntansi. Selanjutnya, apakah kerangka konseptual itu diperlukan? Dalam membahas kerangka konseptual, kita dihadapkan pada masalah berikut. Yang pertama, komite dari New York Stock Exchange tahun 1934 menyatakan bahwa semakin banyak alternatif praktik akuntansi akan menyebabkan perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi mereka sendiri dalam batasan yang sangat luas sesuai dengan referensi yang dibuat. Namun, kebebasan akhirnya mengaruh pada suatu yang membingungkan. Yang kedua, menurut Galen, mantan anggota APB dan FASB, berkomentar bahwa tidak ada kerangka konseptual yang jelas yang telah menyebabkan berlakunya hukum Graham dalam akuntansi. Praktik yang jelek menyingkirkan atau menggantikan praktik yang baik. Ketidakkonsistenan dalam praktik tersebut menimbulkan suatu masalah. Selanjutnya, dari uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa meskipun kerangka konseptual belum dapat memecahkan semua masalah, sebenarnya ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari pendekatan kerangka konseptual dalam menentukan standar akuntansi. Menurut FASB, mengidentifikasi ada 5 manfaat yang diperoleh dari kerangka konseptual, antara lain: yang pertama, sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi; yang kedua, sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu-isu baru yang muncul; yang ketiga, sebagai dasar membuat pertimbangan atau judgment dalam menyajikan laporan keuangan; dan yang keempat, meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Kemudian, perumusan kerangka konseptual. Proses perumusan kerangka konseptual pada dasarnya merupakan proses evaluasi yang dihasilkan oleh pekerjaan atau proyek sebelumnya. Kerangka konseptual dimulai dari penentuan tujuan yang merupakan landasan untuk menyusun elemen yang lain seperti karakteristik kualitatif dari informasi, elemen laporan keuangan, dan pengakuan atau pengukuran. Hasil kerja dan tulisan tersebut akan dihasilkan kerangka konseptual sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis. Yang kedua, karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi. Yang ketiga, elemen-elemen dari laporan keuangan perusahaan bisnis. Yang keempat, tujuan-tujuan pelaporan keuangan oleh organisasi non-bisnis. Dan yang terakhir adalah pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan perusahaan bisnis. Selanjutnya, kerangka konseptual laporan keuangan ini dipengaruhi oleh lingkungan tempat kerangka tersebut dikembangkan. Setidaknya, kerangka ini bisa dibagi menjadi 3 level. Level yang pertama, tujuan utama pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dibuat dengan tujuan tertentu dan pasti, yaitu sebagai media pemberi informasi yang diharapkan memiliki manfaat terhadap para pembuat keputusan. Level kedua, konsep fundamental. Dalam level 2 ini, konsep fundamental merupakan dasar yang menjembati antara permasalahan tujuan akuntansi serta bagaimana dengan akuntansi yang menyangkut masalah pengakuan serta pengukuran. Level ketiga, konsep pengakuan dan pengukuran. Konsep pengakuan dan pengukuran terdiri dari asumsi dasar, prinsip, dan batasan. Selanjutnya, kerangka konseptual di Indonesia bagaimana sih? Kayak di Indonesia itu kan kerangka konseptual dikenal pada bulan September 1994. Dalam hal ini, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengambil kebijakan untuk mengadopsi kerangka konseptual yang disusun oleh International Accounting Standard Committee atau IASC sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. IAI
menanamkan kerangka konseptual Indonesia dengan istilah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Adapun bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup. Kerangka konseptual dimaksud untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan kerangka konseptual atau kerangka dasar adalah untuk membantu berbagai pihak dalam mencapai tujuan tertentu berkaitan dengan masalah akuntansi yang muncul. Yang kedua, tujuan dan pemakai laporan keuangan. Menurut IAI, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi atau hasil usaha perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Para pemakai laporan keuangan itu meliputi investor, kreditor, pemasok, karyawan, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat. Yang ketiga yaitu asumsi dasar. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan disebutkan bahwa ada dua asumsi dasar yang digunakan dalam akuntansi, yaitu yang pertama, dasar aktual. Atas dasar asumsi ini, pengaruh peristiwa atau transaksi diukur dan diakui atau dicatat dalam laporan keuangan pada saat terjadinya. Yang kedua ada kelangsungan hidup. Dalam penyusunan laporan keuangan diasumsikan bahwa perusahaan akan hidup terus dan akan melanjutkan usahanya di masa mendatang. Yang keempat, mengenai karakteristik kualitatif dan kendala informasi. Karakteristik yang digunakan IAI adalah yang pertama dapat dipahami, kemudian relevan, kemudian keandalan atau reliability, dan yang terakhir adalah daya banding atau comparability. Dan yang kelima adalah elemen laporan keuangan. Agak berbeda dengan FASB, IAI hanya mengakui 5 elemen laporan keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasilan atau income, dan beban atau expense. Dan yang keenam adalah pengakuan dan pengukuran. Pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan serta kriteria pengakuan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah biaya historis, biaya terkini, nilai realisasi atau penyelesaian, dan nilai sekarang. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah kritik terhadap kerangka konseptual. Kerangka konseptual dikritik karena masih ada masalah pendefinisian dan pengukuran. Di dalam pengukuran masih ada hal-hal yang tidak jelas, seperti persediaan yang diukur berdasarkan beberapa metode atau IFRS yang menyarankan pengukuran berdasarkan current cost bukan historical cost. Berikut beberapa permasalahan dari kerangka konseptual, yaitu yang pertama masalah interpretasi. Beberapa metode menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Yang kedua, hanya tergantung pada pengamatan yang terjadi atau tidak disusun secara terstruktur sehingga tidak memenuhi standar. Yang ketiga adalah kelemahan rute basis, antara lain dipengaruhi kelompok dominan sesuai dengan lingkungan di mana kelompok itu berada sehingga standarnya tidak berlaku umum. Kemudian kelemahan dalam pendefinisian, yaitu mendefinisikan elemen-elemen tertentu yang sulit ditentukan kepastiannya. Materi yang kedua yang saya akan paparkan yaitu tentang penyajian laporan keuangan menurut PSAK 1 atau penyajian standar akuntansi keuangan 1. Mengenal PSAK secara umum. Yang pertama, pedoman prosedur dalam membuat laporan keuangan akuntansi. Yang kedua, menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan dengan tujuan umum. Yang ketiga, dapat mempermudah siapapun untuk mendapat informasi dari laporan keuangan yang ada. Dan yang terakhir adalah PSAK berisi informasi dan data yang sangat penting dan berhubungan dengan laporan keuangan. Mengenal standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Ada 5. Yang pertama, PSAK IFRS atau International Financial Report Standard. Digunakan oleh badan usaha yang memiliki jenis akuntabilitas publik. Yang kedua, PSAK etap digunakan oleh badan usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau memiliki namun tidak signifikan. Ketiga, PSAK syariah digunakan untuk lembaga yang menggunakan prinsip dan kebijakan syariah dalam kegiatan bisnisnya. Yang keempat, PSAK EMKM atau sejenis UMKM ditunjukkan bagi entitas yang belum mampu memenuhi persyaratan sesuai standar akuntansi etap. Dan yang terakhir adalah SAP digunakan untuk pihak pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun laporan keuangan. Persyaratan standar akuntansi keuangan 1. Menetapkan seluruh persyaratan yang berguna untuk menyajikan laporan keuangan untuk kebutuhan umum yang menguraikan pedoman untuk strukturnya dan mendasari persyaratan minimum atau isinya dan pengungkapannya. Tujuan PSAK 1 adalah untuk memastikan informasi yang dapat diperbandingkan dengan menyajikan laporan keuangan entitas periode sebelumnya dan dengan menyajikan laporan keuangan entitas lainnya. Perbedaan PSAK 1 tahun 2009 yang dimana diubah menjadi PSAK 1 tahun 2013. Dari sisi judul laporan, PSAK 1 2013 di mana laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Di sisi PSAK 1 2009 hanya laporan laba rugi komprehensif. Kemudian dari sisi komponen laporan keuangan di PSAK 1 2013, komponen laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas,
catatan atas laporan keuangan atau CALK, dan informasi komparatif. Kalau dari PSAK 1 2009, komponen laporan keuangannya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komparatif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian dari sisi komparatifnya, di PSAK 2013 menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan. Yang pertama ada informasi komparatif minimum, dan yang kedua adalah informasi komparatif tambahan. Sedangkan di PSAK 1 2009 tidak terdapat pengaturan mengenai hal tersebut. Kemudian dalam penyajian penghasilan komparatif lain di sisi PSAK 1 2013 disajikan berdasarkan kelompok. Yang pertama, pos-pos yang direklasifikasi ke laba rugi, dan yang kedua pos-pos yang tidak akan direlasifikasi ke laba rugi. Sedangkan di PSAK 1 2009 disajikan dalam kelompok penghasilan komparatif lain. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai tujuan laporan keuangan. Memberi informasi mengenai yang pertama posisi keuangan suatu perusahaan, yang kedua kinerja keuangan, menilai kinerja seorang karyawan di perusahaan, dan yang terakhir adalah arus kas entitas, mengetahui kegiatan keluar masuknya kas uang perusahaan. Selanjutnya yaitu pengguna laporan keuangan. Yang pertama ada pemilik suatu perusahaan, dan selanjutnya ada investor atau calon investor, kemudian ada kreditur, kemudian ada karyawan, dan yang terakhir adalah pemerintah. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan, merupakan laporan yang wajib disusun oleh suatu entitas bisnis atau perusahaan untuk menggambarkan kekayaan, kewajiban, serta modal di akhir periode akuntansi perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya adalah fungsi laporan posisi keuangan. Yang pertama sebagai alat untuk menganalisis pengaruh perubahan kondisi keuangan secara periodik dari tahun ke tahun, baik secara historikal maupun futuristik. Dan yang kedua adalah sebagai alat untuk menggunakan likuiditas suatu bisnis yang menunjukkan kemampuan untuk membayar dan melunasi utang jangka pendeknya dengan harta likuid yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk menganalisis solvabilitas suatu bisnis yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk segera melunasi utang jangka pendek mereka sebelum tanggal jatuh tempo. Komponen apa aja sih yang ada di dalam laporan posisi keuangan? Yang pertama dari sisi aset. Aset dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aktiva lancar, dan yang kedua adalah aktiva tetap. Selanjutnya komponen dari liabilities. Yang pertama ada hutang jangka pendek, dan yang kedua adalah hutang jangka panjang. Selanjutnya yang terakhir adalah dari sisi equity atau modal, di mana aset dikurang liability sama dengan equity modal perusahaan. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan yang saya ambil contoh dari PT AC Hardware di tahun 2019, di mana laporan posisi keuangan punya PT AC ini sudah sesuai dengan PSAK 1, di mana terdapat komponen aset yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, kemudian ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, kemudian ada ekuitas dan komparatif perbandingan antara di tahun 2018 dan 2019. Di dalam laporan posisi keuangan meliputi yang pertama ada pembahasan tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Laporan keuangan yang melaporkan kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Fungsi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya yang pertama menyajikan informasi keuangan perusahaan mengenai keuntungan atau kerugian yang dihasilkan perusahaan saat beroperasi dalam periode waktu tertentu. Yang kedua menjadi alat bantu untuk mengukur dan menganalisis perkembangan perusahaan, dan yang ketiga untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan dan evaluasi kinerja perusahaan, dan yang keempat adalah menjadi alat bantu untuk menganalisis strategis perusahaannya. Komponen utama dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang pertama itu adalah revenue atau pendapatan, peningkatan aktiva atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan oleh kegiatan operasional. Yang kedua expense atau beban, arus keluar atau pemakaian aktiva atau munculnya liabilitas dalam suatu periode tertentu dikarenakan pengiriman atau produksi barang. Yang ketiga adalah profit atau keuntungan, peningkatan ekuitas karena terjadi transaksi perusahaan atau dihasilkan dari pendapatan atau investasi dan pemilik perusahaan. Dan yang keempat adalah loss, penurunan ekuitas yang disebabkan adanya transaksi yang dilakukan perusahaan atau akibat dari beban lain pendistribusian kepada pemilik perusahaan. Elemen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang pertama ada pendapatan, HPP atau harga pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, penghasilan keuangan, beban keuangan, laba sebelum pajak penghasilan, beban pajak, dan laba bersih. Berikut contoh laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang saya ambil contoh dari PT AC Hardware di tahun 2019 sudah sesuai dengan PSAK ketentuan yang berlaku. Laporan posisi keuangan yang kedua adalah ada laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity, di mana laporan perubahan atau modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan. Tujuan pembuatannya agar dapat perusahaan menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Selanjutnya, tujuan laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, memberi laporan mengenai perubahan modal kerja. Dan yang kedua, membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta
aktiva pembayaran. Bahasan selanjutnya adalah beberapa hal yang ada pada laporan perubahan ekuitas, meliputi yang pertama, rekonsiliasi antara nilai tercatat pada masing-masing modal saham, agio, serta cadangan di awal maupun akhir periode yang secara terpisah mengungkap perubahan. Yang kedua, saldo akuntansi antara rugi dan laba di awal ekuitas periode serta perubahannya. Dan yang keempat, transaksi modal antara milik serta distribusi pada pemilik. Dan yang keempat, pengaruh kumulatif beban serta pendapatan, kerugian, dan keuntungan, serta jumlahnya yang berdasar pada PSAK terkait yang diakui langsung di dalamnya. Dan yang terakhir adalah laba maupun rugi bersih pada periode yang berkaitan. Unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, laba yang tidak dibagi pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, dividen yang diumumkan. Dan yang ketiga, laba neto di periode tertentu. Dan yang keempat, laba yang tidak dibagi pada awal periode atau per awal tahun. Ini adalah komponen laporan perubahan ekuitas, di mana ada modal awal, kemudian pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi, selanjutnya adalah pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya, saldo yang disajikan lagi, perubahan dari modal saham, dividen, laba rugi pada periode terkait, perubahan dalam cadangan revaluasi, keuntungan pada kerugian lain, dan saldo akhir. Contoh laporan perubahan ekuitas pada PT AC Hardware di tahun 2019 sudah sesuai dengan PSAK 1. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Di dalam posisi laporan keuangan adalah suatu arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar ialah investasi yang sifatnya sangat liquid berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam suatu jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang sangat signifikan. Selanjutnya ada klasifikasi laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Kas dari kegiatan operasi utamanya diperoleh dari pendapatan entitas serta aktivitas lain yang tidak termasuk dalam aktivitas suatu investasi ataupun pendapatan. Yang kedua, aktivitas investasi. Kas dari suatu kegiatan investasi diperoleh dari penjualan dan pembelian aktiva tetap atau aset jangka panjang. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Kas dari suatu kegiatan pendanaan mengakibatkan perubahannya kontribusi modal dan pinjaman entitas baik dalam jumlah maupun komposisinya. Itu adalah contoh laporan arus kas pada PT AC Hardware di tahun 2019 sudah sesuai dengan PSAK 1 di mana meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.